nih manusia ini macam-macam nih tanggapannya ya. Ada yang orang mungkin nggak peduli, tapi ada orang yang mungkin ketakutannya berlebihan. Sampai menganggap, banyak juga yang menganggap kalau ada virus ini jadi, waduh, kiamat nih udah nih katanya nih. Begitu Ustaz Tahir. Ya kan? Nah sekarang kita bagaimana caranya atau mungkin bagaimana hukumnya bagi orang yang terlalu takut dengan virus atau wabah, jadi seolah-olah jadi kayak fobia, nggak kemana-mana, di rumah aja udah. Mau izin penjelasannya, tafadhol nih. Izin Ustaz Maulana, Bang Fadli, Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi kalau kita bicara tentang konsep takut dalam agama ini, maka takut itu ada yang sifatnya tabi'i. Takut yang sesuai dengan fitrah manusia. Takut akan hewan buas, takut akan ketinggian, takut akan benda-benda yang berbahaya, takut akan ancaman yang sifatnya adalah membahayakan diri kita, itu adalah sesuatu yang lumrah. Kemudian ada takut yang lebih dari itu, yaitu al-khauf wal khasyah lillah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang membahas bagaimana keduanya ini dipadu-padankan. Pertama, takut secara tabi'i. Kalau orang itu takut akan tertular sebuah penyakit, wajar. Para sahabat yang tingkat keberaniannya tinggi saja, ada rasa takut itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah misalkan. Begitu dia disampaikan kabar berita oleh informannya, membawa berita bahwa negeri yang akan dituju sedang mewabah suatu virus, maka beliau mengatakan, kalau gitu kita alihkan perjalanan kita. Sahabat yang menjadi pembawa informasi ini bertanya, apakah kau lari dari takdir Allah? Betul. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Sampai Imam Al-Bukhari mencatat ini sebagai sebuah bab dalam kitabnya di Sahihul Bukhari, yaitu lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Artinya, rasa takut itu adalah lumrah dan wajar. Nah, apakah kemudian lantas ada peristiwa seperti ini, ada kasus seperti ini membuat kita sudah lari saja atau sudah diam diri aja di rumah? Itu tidak baik. Kenapa? Tidak lantas seperti itu yang akhirnya menyebabkan semua stagnasi. Semuanya adalah berhenti. Dan kalau terjadi tawakuf, itu sesungguhnya kiamat yang hakiki. Kenapa kiamat yang hakiki? Karena tidak ada pergerakan. Yang bekerja sudah tidak bekerja lagi. Yang mengurus negara tidak lagi mengurus. Yang mengurus umat tidak lagi mengurus. Itu yang terjadi nanti, malah akhirnya stagnasi. Ustaz Maulana tadi guru kita mengatakan, justru manusia ini makhluk sosial. Bersosialisasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengelola rasa takut ini. Apa yang dikatakan dipadu-padankan tadi? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Ini konsep diri kita dalam diri seorang muslim, ini konsep hidupnya. Apa yang telah Allah catatkan bagimu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu. Artinya apa? Konsep ini adalah konsep akidah, di mana seseorang tidak akan pernah kena musibah kecuali Allah telah takdirkan. Namun, apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah adalah merupakan teladan bagi kita semua. Bukan berarti menantang takdir, tapi justru mempercayai takdir dengan cara dan konsep yang benar. Nah, itulah yang harus kita fahami dengan baik. Orang sekelas Umar dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kezuhudan, dalam kewaraan, bahkan dalam keberaniannya, masih tetap menimbang mana harusnya dia lakukan, mana harusnya dia tinggalkan. Jangan kemudian kita ngoyo, lantas kita mengatakan bahwa enggak, kalau Allah belum takdirkan enggak kena. Terus akhirnya kita jalan di tengah jalan di saat lalu lalang ramai. Insya Allah itu minimal keserempet. Minimal keserempet. Jadi konyol juga ibaratnya, udah tahu jurang itu terjal, bahaya. Jangan berdiri di pinggir, itu tanahnya gempur, bisa jatuh. Kita tetap ngelakuin, ya jatuh lah. Konyol. Bukan berarti juga jadi ketakutan. Saya nggak akan pernah mau ke daerah situ, kan di situ ada jurangnya gitu. Jadi nggak, ya ini udah benar-benar nyikap ini secara baik-baik aja. Dan ini Masya Allah, kita lanjut lagi. Terima kasih banyak ilmunya Ustaz Tahir.